Salam, selamat malam ama-ama dan akung-akung yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh dikumpulkan di dalam persekutuan Komisi Usia Indah. Kita bersyukur walaupun kita tidak dapat berjumpa, beribadah bersama-sama di tempat gereja di mana biasa kita lakukan. Tetapi persekutuan ini tetap dapat kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. Dan biarlah lewat persekutuan ini kita boleh diberkati oleh Tuhan, iman kita boleh bertumbuh bersama-sama, dan kita boleh senantiasa dapat memuliakan Tuhan. Ama-ama yang akung-akung yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Pujian ini sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan boleh menjaga kehidupan kami, menopang kami, memberkati kami, bahkan mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Sehingga kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini, kami Usia Indah boleh bersama-sama, duduk diam, bersekutu. Walaupun ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya dalam persekutuan ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan, dan lewat persekutuan ini kami tentunya dapat bertumbuh di dalam kerohanian kami secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ama-ama, aku-aku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, Bunga Bakung. Sediakan keselamatan. Tuhan tahu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang selalu menjaga, bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia. Sekali lagi Tuhan, bunga bakung. Bunga bakung dengan warna yang indah. Tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang rahmani selalu menjaga, manusia berharga disediakan keselamatan. Tuhan tahu. Semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang rahmani selalu menjaga, bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan. Dan kiranya juga Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai hamba-Mu sehingga lewat hamba-Mu firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami rindu dan selalu haus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam ama-ama dan akung-akung yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan kita malam hari ini adalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagi ama-ama dan akung-akung. Ama-ama dan akung-akung boleh membacanya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya ulangi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar,
yang merenungkan dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ama-ama, akung-akung yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tema firman Tuhan ini, kira-kira apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar orang mengucapkan kata lemah lembut? Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti ini. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang lemah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bicaranya tidak kasar. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak tegas. Orang yang lemah lembut, orang yang tidak bersemangat. Orang yang lemah lembut adalah orang yang selalu mengalah. Dan orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak berpendirian di dalam hidupnya. Ama-ama dan aku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, pertanyaannya adalah apakah Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi seperti yang diasumsikan oleh kebanyakan orang tentang lemah lembut? Yaitu apakah Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang tidak tegas di dalam hidup kita? Apakah Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang tidak berpendirian di dalam hidup ini? Dan apakah Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang lamban di dalam kehidupan kita dan lain sebagainya? Ama-ama, aku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya pertanyaan ini dapat kita jawab dengan sebuah jawaban yang sangat tegas. Yaitu jawabannya adalah tidak. Karena memang Tuhan tidak pernah menghendaki kita sebagai umatnya menjadi satu pribadi yang demikian. Karena Tuhan juga tidak menghendaki kita menjadi satu pribadi yang tidak tegas dan tidak bersemangat di dalam kehidupan kita. Justru Tuhan ingin kita itu menjadi satu pribadi yang memiliki ketegasan di dalam hidup ini. Justru Tuhan menginginkan kita sebagai umatnya menjadi pribadi yang selalu bersemangat di dalam hidup kita. Nah, ama-ama, akung-akung yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini adalah orang yang seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus orang yang lemah lembut. Nah, ama-ama dan akung-akung yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengerti makna kata orang yang lemah lembut yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah, maka kita harus mengerti arti dari lemah lembut itu. Nah, lemah lembut dalam bahasa aslinya adalah praus, yang berarti kelembutan atau kerendahan hati. Namun kata praus pada waktu itu seringkali dipakai untuk menyatakan tiga hal, ama-ama. Yang pertama, yaitu kata praus itu digunakan di tengah-tengah kata marah dan tidak marah. Jadi orang yang praus atau orang yang lemah lembut itu adalah orang yang selalu marah pada waktu yang tepat dan tidak pernah marah pada waktu yang salah. Jadi lemah lembut bukan berarti orang yang tidak bisa marah, tetapi ia marah pada waktu dan tempat yang tepat. Nah, ama-ama, aku yang dikasih oleh Tuhan, contohnya siapakah orang yang seperti itu? Yaitu di dalam Perjanjian Lama, Alkitab memberikan teladan dan contoh, yaitu melalui seorang pribadi yang bernama Musa. Di dalam Alkitab, di situ dikatakan bahwa Musa adalah seorang pribadi yang lembut hatinya. Dalam arti Musa ketika dikatakan lembut hatinya, apakah Musa pada waktu itu tidak marah kepada bangsa Israel yang dia pimpin? Kalau kita melihat perjalanan atau membaca sejarah perjalanan Musa di dalam memimpin bangsa Israel, di situ diceritakan beberapa kali Musa marah kepada bangsa Israel yang dikatakan tegar tengkuk itu. Nah, ketika Musa marah pada waktu itu, Musa marah bukan karena mereka tidak mengikuti keinginannya, tetapi Musa marah pada waktu itu karena dia melihat bangsa yang dia pimpin waktu itu sedang melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita bahwa dia adalah satu pribadi yang lemah lembut. Tetapi ketika Yesus menyatakan teladannya sebagai pribadi yang lemah lembut, apakah Tuhan Yesus tidak marah ketika dia di dalam perjalanannya memberitakan Injil?
Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama, yaitu marah. Nah, ketika Tuhan Yesus marah, dia marah karena memang umat yang berdosa pada waktu itu. Dia marah karena ketika dia melihat orang-orang lemah ditindas. Nah, ama-ama aku yang dikasih oleh Tuhan, kata praus itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa seorang pribadi yang lemah lembut, yang melakukan amarah tepat pada waktunya, dan dia melakukannya karena ingin menyatakan kebenaran. Ini yang pertama, kata praus. Yang kedua, kata praus itu juga digunakan terhadap binatang yang sudah dijinakkan dan tunduk pada pemiliknya. Jadi ama-ama aku yang dikasih oleh Tuhan, dalam arti yang kedua ini, orang yang praus atau orang yang lemah lembut itu ingin menunjukkan adalah seorang yang pribadinya itu dikuasai dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru seharusnya setiap orang yang percaya dikatakan itu harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi ama-ama aku yang dikasih Tuhan, yang kedua kata praus ini ingin mengatakan kepada kita bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan di dalam hidupnya. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, sebagai manusia tentunya kita adalah pribadi yang kuat, bukan? Seringkali kita mengaku kita adalah orang yang tangguh. Kita bisa melakukan apa saja yang kita ingin lakukan di dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi melakukan segala sesuatu itu berdasarkan keinginan kita. Tetapi kita melakukan segala sesuatu aktivitas di dalam kehidupan kita itu berdasarkan ketundukan kita kepada Tuhan. Ini yang kedua arti kata praus. Yang ketiga, kata praus itu juga digunakan untuk menyatakan kerendahan hati kepada seseorang. Jadi kata praus ini ingin mengatakan atau orang yang lemah lembut ini adalah orang yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan, yang menyadari bahwa hidupnya hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ama-ama akung yang dikasih oleh Tuhan, kata praus ini ingin menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kepribadian yang rendah hati di hadapan Allah, yang menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dalam arti dia sungguh-sungguh menggantungkan seluruh hidupnya sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Jadi ama-ama dan akung yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian kita dapat mengerti orang yang lemah lembut yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah orang yang selalu marah pada waktu dan alasan yang tepat. Orang yang hidupnya taat pada kehendak dan pimpinan Tuhan. Dan orang yang rendah hati, yang hidupnya selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ama-ama aku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang seperti inilah kata Tuhan yang akan memiliki bumi. Ama-ama aku yang dikasih oleh Tuhan, di bagian terakhir firman Tuhan berkata kepada kita begini, karena mereka akan memiliki bumi. Ama-ama aku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam bahasa aslinya di sini bukan memiliki bumi, tetapi dalam bahasa aslinya diartikan mereka akan mewarisi bumi. Nah, bumi yang dimaksudkan bukanlah bumi di tempat kita hidup sekarang ini, tetapi bumi yang dimaksudkan di sini adalah langit yang baru dan bumi yang baru di dalam kerajaan Allah. Jadi ama-ama akung yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar sebagai orang yang telah beriman kepada Tuhan, menjadi pribadi yang lemah lembut, yang melakukan amarah pada waktu dan alasan yang tepat, yang selalu taat
kepada kehendak dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan selalu rendah hati dan selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang boleh marah karena ada dosa, karena ketidakadilan. Dan ketika kami marah tepat pada waktu dengan alasan yang tepat. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, yang selalu taat kepada kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Dan selalu rendah hati dan selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa terus menopang kami, membimbing kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa secara khusus buat kami, para usiawan yang ada. Di tengah-tengah usia kami yang tidak muda lagi, ada banyak hal yang kami hadapi, ada banyak tantangan tersendiri yang kami alami. Kami menghadapi tantangan mungkin dengan kesehatan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus menopang kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kesehatan kami di masa tua kami. Sehingga dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dapat terus melayani Tuhan. Kami dapat terus memuliakan Tuhan. Dan di masa tua kami dapat menjadi teladan iman bagi anak cucu kami. Berkati kami di dalam usaha pekerjaan kami. Kiranya Tuhan membuat kami selalu berhasil di dalam setiap pekerjaan kami. Dan berkati juga masa depan anak-anak cucu mantu kami yang berjuang di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka Tuhan untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Karena kami percaya dengan janji firman Tuhan, setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kami dapat melihat bahwa anak cucu mantu kami ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam kami menghadapi tantangan yang dikarenakan virus corona atau virus COVID-19 ini. Ada banyak hal yang membuat kami gentar, ada banyak hal yang membuat kami bisa khawatir di dalam situasi ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan adalah benteng di dalam kehidupan kami. Tuhan adalah keselamatan di dalam hidup kami. Tuhan yang selalu menopang kami dan menjaga kami. Dan kami percaya dalam situasi ini, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kami. Berkati juga gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, di dalam segala pelayanan yang ada di masa-masa COVID-19 ini. Biarlah setiap pelayanan yang dilakukan, baik yang dilakukan lewat media sosial maupun ibadah-ibadah online, semuanya dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan dan setiap jemaat Tuhan dapat bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Secara khusus di dalam peristirahatan kami sepanjang malam hari ini, kiranya Tuhan menjaga, kiranya Tuhan menopang kami, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Salam, selamat malam ama-ama. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.